Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Share Knowledge. Oke, itu Gunung Krakatau. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Gunung Krakatau. Saya ini berada di Pantai Adem Anyer dan menikmati suasana pantai mulai siang hingga sore, hingga tampak Gunung Krakatau di seberang sana. Oke, jadi Gunung Krakatau ini sekarang itu terkenal sepanjang sejarah ya menjadi gunung yang terdahsyat letusannya. Itu meletus pada tahun 1883. Sangat dahsyat ya, katanya itu kabarnya sampai terdengar hingga Australia Tengah. Itu jaraknya sekitar 3.000-an kilometer. Berikut legenda terbentuknya Gunung Krakatau. Jadi ceritanya, dulu itu ada sebuah kerajaan dipimpin oleh Prabu Rakata. Kerajaan Rakata ya. Jadi saat itu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu masih menjadi satu, masih belum terpisah, masih satu daratan. Nah, kemudian Prabu Rakata sang raja ini memiliki dua putra, dua orang anak. Tentunya kan sebagai orang tua ingin nantinya kedua anak ini akan menjadi penerus dan harus mendapat bagian yang adil. Nah, agar mendapat bagian yang adil, sang raja Prabu Rakata pun pergi menyepi, bertapa. Beliau berencana membagi dua wilayah, yaitu bagian timur itu akan diberikan kepada Raden Sundana, sedangkan bagian barat itu rencananya akan diberikan kepada Raden Tapabaruna. Jadi keduanya mendapatkan bagian yang adil, itu rencananya. Kedua putra ini pun sepakat dengan pembagian tersebut. Nah, jadi sang raja itu kemudian menyepi membawa guci kesayangannya, membawa guci kesayangan beliau. Akan tetapi sebelum Prabu Rakata kembali, berarti masih menyepi, ternyata dua putra beliau itu sudah berperang bersama pasukan masing-masing. Kabarnya yang menyerang itu Raden Sundana. Jadi Raden Sundana menyerang kerajaan milik Raden Tapabaruna. Beliau ingin merebut kekuasaan wilayahnya. Mendengar peristiwa tersebut, sang raja Prabu Rakata pun menghentikan pertapaannya. Beliau pun pulang dan memanggil kedua anaknya, mencoba untuk mendamaikan keduanya. Tentu beliau marah ya sebagai orang tua. Kemudian beliau meminta kedua anaknya ini untuk berdiri di kekuasaan wilayah masing-masing dengan pasukan di belakangnya. Kemudian sang raja Prabu Rakata menyiram air dalam guci. Jadi gucinya itu ada airnya, kemudian oleh beliau disiramkan ke tanah, ke permukaan bumi, tepat di tengah-tengah di antara kedua putranya yang berdiri. Nah, sementara guci kesayangan beliau, kesayangan Raja Prabu Rakata, itu diletakkan di tengah-tengah di antara kedua putranya. Kemudian bumi itu bergetar hebat hingga membentuk celah jurang. Kemudian getaran itu semakin dahsyat hingga bumi membelah. Kemudian belahan itu membentuk sebuah selat. Nah, itulah Selat Sunda. Sedangkan guci beliau itu menjadi gunung. Itulah Gunung Krakatau.
Jadi Gunung Jelmaan Guci itu dulunya disebut Gunung Rakata, tapi sekarang ini terkenal sebagai Gunung Krakatau. Jadi agak mirip ya namanya Raden Sundana ini, bagiannya kan di wilayah timur. Nah sekarang terkenal dengan daerah Sunda ya. Ya, tapi ada kaitannya apa tidak ya? Saya tidak menemukan infonya tentang nama tersebut. Nah, ada cerita lain juga di balik meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Jadi konon pada tahun tersebut itu terjadi perebutan kota Pandora yang dipercaya siapapun yang memiliki kotak tersebut bisa membawanya ke negeri gaib yang diinginkan. Jadi menurut cerita, dulu di kawasan Gunung Krakatau itu terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Karkata. Yaitu kerajaan ini berada di sekitar Gunung Krakatau. Nah, tiba-tiba kerajaan Karkata ini dilanda gempa yang berkali-kali. Katanya menurut cerita gempa ini disebabkan karena terbukanya kotak Pandora dari alam lain. Kemudian di sana juga ada seorang dukun kepiting yang merupakan dukun ilmu hitam yang berada di kerajaan Karakata tersebut. Nah, beliau ini menemukan kembali kekuatannya dengan terbukanya kotak Pandora tersebut. Sehingga dengan kekuatannya, sang dukun kepiting itu bisa menghidupkan kembali pasukan kepitingnya yang musnah ketika Gunung Krakatau itu meletus pertama kali dulu. Nah, kemudian dukun kepiting dan Ratu Krakata itu berebut kotak Pandora ini. Nah, juga dengan bantuan terbukanya kotak Pandora ini, Ratu Krakata itu memiliki kemampuan bisa menghidupkan pasukan jin. Nah, kalau si dukun kepiting tadi pasukannya itu pasukan kepiting, kalau Ratu Krakata pasukannya itu pasukan jin. Jadi pasukan jin yang sudah ribuan tahun pingsan, dukun kepiting dan Ratu Krakata dibantu pasukan masing-masing pun saling berebut kota Pandora. Tapi sayangnya tiba-tiba kota Pandora tertutup. Nah, tertutupnya kota Pandora inilah yang menyebabkan Gunung Krakatau itu meletus pada tahun 1883. Jadi itu cerita legenda di balik meletusnya Gunung Krakatau yang hebat pada tahun 1883 ini. Jadi sempat terjadi perang gaib antara Ratu Krakata dengan pasukannya, pasukan jin, dan dukun kepiting dengan pasukannya, pasukan kepiting. Ya, karena ini cerita legenda, jadi bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bisa jadi ini hanya sebuah cerita hayalan yang dikarang oleh storyteller zaman dahulu untuk menghibur para pendengar. Cukup menarik juga ceritanya. Jadi legenda terjadinya Gunung Krakatau dan Selat Sunda, juga legenda meletusnya Gunung Krakatau ini. Ya, jadi pantainya, ombaknya semakin besar ya sekarang, ini sudah semakin sore. Sebentar lagi semakin gelap dan Gunung Krakatau akan bisa kita lihat. Sebenarnya sekarang sudah sedikit nampak itu, tapi belum terlalu. Jadi kita tunggu saja semakin gelap,
kita akan bisa melihat penampakan dua gunung Krakatau. Kalau tidak salah itu ada 3 gunung kalau dari sini, dari pantai Adem ini. Ya, simak saja terus videonya. Nanti di akhir video ini kita bisa menyaksikan penampakan Gunung Krakatau, gunung yang diceritakan dalam legenda tadi.